Apa kabar bapak-bapak, sehat? Baik, yang saya hormati Pak Yai Sujud Suhada dan segenap pengurus takmir Masjid Jami' Nurul Huda, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kembali kita kepada kajian zuhur Ramadan Masjid Nurul Huda. Saya akan membahas pertanyaan, apa hukumnya membunuh pelaku kriminal atau begal ya Pak ya. Tadi kasusnya ada orang dibegal, lalu kemudian dia melakukan perlawanan, lalu begalnya ditusuk mati. Bagaimana hukumnya? Dan belakangan korban begal itu ditetapkan sebagai tersangka. Tapi saya berharap bacaannya nggak sesederhana itu, tapi kita gunakan kajian agama yang tepat akan perkara ini. Ada keterangan yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Datang seorang laki-laki menjumpai Nabi, lantas laki-laki ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ara'aita in jaa rajulun yuridu akhadha mali. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada seorang laki-laki yang hendak merampas hartaku? Kita gunakan kata merampas ya Pak, karena merampas itu nanti dia akan larinya merampok, membegal. Karena beda dengan mencuri. Dan mencuri itu ada mencuri, ada curas ya. Pencurian dengan kekerasan. Ya buat begal, perampokan dan lain sebagainya itu. Ada seorang laki-laki yang hendak merampas hartaku. Qala, kemudian Rasul bersabda, fala tu'tihi malak. Jawab Nabi, ya jangan kamu kasih harta kamu. Ada orang mau nggarong, mau ngerampok, mau ngebegal, ya jangan dikasih, kata Nabi. Qala, laki-laki ini berkata lagi, ara'aita in qatalani. Bagaimana pendapatmu ya Rasul, kalau si begal itu, si perampok tersebut berusaha melawan aku? Dikata qatalani, upaya perlawanan cenderung mengarah kepada ingin membunuh. Jadi bukan upaya perlawanan menyelamatkan diri, upaya perlawanan cenderung ingin membunuh. Itu maksudnya. Lantas kemudian Nabi menjawab, kata Nabi, qatilhu. Kalau dia melawan, lawan balik. Kalau dia berusaha ingin membahayakanmu, lawan. Kalau dia berusaha ingin membunuhmu, lawan. Perintah Nabi begitu. Orang ini bertanya lagi, ara'aita in qatalani. Lalu bagaimana ya Rasul, kalau orang itu berhasil membunuh saya? Kalah nih Pak, yang punya harta kalah. Dia berhasil membunuh saya. Jawab Nabi, fa anta syahid, engkau mati syahid. Jadi mati melawan perampok, garong, begal, perompak kalau di laut, itu mati karena melawan itu, matinya mati syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati membela hartanya, mati syahid. Bela hartanya mati syahid loh, apalagi bela negara. Bapak-bapak ini bela negara, mati syahid kalau mati. Jadi jangan sampai kita salah kaprah. Dikira kalau mati syahid itu cuma bela agama. Yang bela harta juga bela agama, fisabilillah. Bela negara juga bela agama, fisabilillah, di jalan Allah.
Jadi jangan orang kira yang mati syahid itu kalau teriak-teriak atas nama agama itu baru mati syahid. Tidak. Membela harta pun adalah mati syahid kalau mati. Kemudian dia bertanya lagi, aro'aita in qataltuhu? Terus gimana ya Rasul? Kalau aku yang berhasil membunuh begal itu? Jawab Nabi, huwa finnar, si begal masuk neraka. Ini artinya Nabi melakukan upaya pembelaan, Pak, kepada orang yang membela diri ketika melawan begal. Maka dia, kalau dia yang jadi korban, dia mati syahid. Kalau begalnya yang mati, maka begalnya masuk neraka. Yang bersangkutan tidak berdosa. Nah, di sini hadis sahih tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 377. Bahkan kalau kita ngaji ke fikih, di fikih Syafi'iyah saja terkait dengan hukum perampok, perompak, begal, kalau begal ini menghilangkan nyawa, maka dia dihukum mati. Jadi ada begal tertangkap, dia menghilangkan nyawa, maka dihukum mati, Pak. Kayak kejadian kemarin, begal dari kampung bapak saya itu, Pak, dari Kombring sono ya. Begal ngerampok Briling ya, dan menembak karyawati BRI Link. Perampoknya ketahuan, dikejar dan sampai tewas ya, sampai mati gitu. Sampai tewas. Jadi begitu. Kemudian yang kedua, kalau dia itu merampok harta sekaligus menghilangkan nyawa, maka dibunuh dan disalib. Disalib itu. Kalau fikih Islam itu begitu. Nah, kalau dia cuman merampok harta saja, ingat ini bukan pencuri ya, Pak, tapi perampokan, pembegalan. Jadi curas lah bahasanya itu ya, perampokan. Kalau pencurian biasa beda ya. Kalau dia cuma merampas harta, merampok harta, maka dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Kalau potong tangan kanan, silang ke kaki kiri. Potong kaki kanan, silang ke tangan kiri. Begitu bahasanya. Baik. Hanya saja, mengapa saya katakan harus dengan nalar yang waras? Karena ada kalimat begini. Aro'aita in qatalani? Bagaimana pendapatmu ya Rasul? Seandainya si begal itu melakukan perlawanan kepadaku, ingin membunuh. Jadi ada upaya aktif dari pelaku kriminal untuk melakukan perlawanan dan membahayakan nyawa si korban. Berbeda dengan begal yang sudah menyerah, Pak. Nih ada yang maling motor nih, misalnya di Masjid Jami' Nurul Huda ini, pencuri motor, dan tertangkap massa. Dia tidak melakukan perlawanan, posisi dia sudah menyerah. Itu nggak boleh dimatiin, harus diserahkan kepada penegak hukum. Kalau kita gebukin dia sampai pecah palanya, misalnya Pak, semua yang di sana kena dosa membunuh semua. Saya seumur hidup 2 kali menyaksikan maling motor digebukin massa. Dua-duanya saya mencegahnya. Mohon jangan. Tapi masa nggak terkendali, Pak. Namanya orang disulut, diprovokasi kan. Kata orang itu, Ustaz pergi aja. Selip dikit Ustaz jadi korban ini, dikeroyok sama massa. Iya juga, Pak. Sudah ada yang ninju pala saya, dikirain saya ngebela begal. Saya bukan ngebela begal. Karena dia sudah menyerah. Dia nggak melakukan perlawanan sama sekali. Digebuk palanya, astagfirullah, istighfar dia, Pak. Ampun ya Allah, ampun ya Allah. Berkali-kali dia ngomong ampun ya Allah. Tapi kita masih tega mukulnya. Ya jangan, ya. Serahkan kepada penegak hukum kalau sudah begitu modelnya. Sampai mati, muncrat otaknya. Saya karena nggak mau kena dosa, mencegahnya saya nggak bisa. Saya langsung menjauhi tempat itu. Karena orang yang menonton sama saja dengan yang melakukan dosa. Nonton begal digebukin massa, yang nonton dosanya sama, ikut dosa membunuh juga.
Itu dosa pembunuhan. Makanya nggak boleh kita main hakim sendiri. Main hakim sendiri nggak boleh, main hakim rame-rame apalagi. Tambah nggak boleh. Jadi kebrutalan itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Jadi kalimatnya seandainya dia melakukan perlawanan. Kalau dia tidak melakukan perlawanan, maka kita secukupnya saja, jangan melampaui batas. Nah, saya tidak berkompeten mengomentari kasus yang dialami, yang sedang viral sekarang. Yang sedang viral saya nggak berkompeten, tapi saya yakin betul. Seandainya yang ditetapkan tersangka itu memang membela diri, dia pasti bebas di pengadilan. Karena hukum begitu, Pak. Hukum ini begini, ketika tidak ada bukti langsung, tidak ada saksi yang menonton, tidak ada bukti CCTV, untuk membuktikan dia sengaja membunuh atau karena membela diri, harus dibuktikan di pengadilan. Jangankan orang biasa kayak dia, polisi saja banyak loh, Pak, yang ditetapkan tersangka karena membunuh tersangka. Ini polisi ini nangkap pelaku kejahatan. Ketika sedang menangkap pelaku kejahatan ini melawan. Pelaku kejahatan ini melawan. Maka si pelaku ini mati di sana. Tapi meragukan untuk membuktikan polisi itu menyalahi kewenangan atau tidak, maka harus dibuktikan ke pengadilan. Jadi pengadilan akan membuktikannya. Dan kemarin ada kejadian kan, polisi juga ditetapkan tersangka karena diduga menghilangkan nyawa tersangka. Maka kemudian vonis pengadilan yang akan menetapkan dia membunuh itu dalam rangka membela diri atau tidak. Ini maksud saya, masyarakat Indonesia juga harus cerdas, harus waras. Kita sudah dapat informasi dari Mabes Polri, korban begal yang dijadikan tersangka karena membunuh pelaku begal harus dilindungi dan harus dikuatkan, dibela. Ketika di pengadilan dia terbukti membunuh karena membela diri, maka dia akan dibebaskan dari tuntutan apapun. Ya, kita doakanlah tersangka tersebut dibebaskan oleh pengadilan. Allahumma amin. Maksud saya begini, Pak, ketika begal sudah tertangkap oleh kita, dia sudah menyerah, maka kita tidak boleh juga melampaui batas. Jangan lantas kemudian kita gebukin sampai dia mati. Sebenarnya masa itu gebukin tersangka begal sampai mati nggak bisa dipenjara, karena penjara penuh kalau kebanyakan orang begitu. Karena yang gebukin orang 1000, masa 1000 masuk penjara semua? Penjara sekarang sudah nggak muat-muat, tapi saya memahami itu tetap terkena hukum membunuh. Jadi sekali lagi sederhananya itu aturan. Membunuh pelaku kriminal karena dia berbuat kriminal dan melakukan perlawanan menurut hukum agama itu boleh. Dan terhadap peristiwa yang terjadi di Indonesia ini kita serahkan kepada proses hukum, karena segala sesuatu harus dibuktikan. Baik, kemudian yang berikutnya pada kesempatan kali ini satu lagi tambahan sedikit saya sampaikan. Perbuatan kriminal apa saja yang dihalalkan darahnya, selain perampokan tadi ya Pak, perampokan tadi ada dua lagi. 2, 3 ini bukan semuanya, hanya di antaranya. Jadi perampokan itu menurut hukum Islam halal darahnya. Dan yang harus mengeksekusi mestinya pengadilan, bukan pengadilan massa, tapi pengadilan resmi, hakim yang menetapkan. Nah, kemudian yang kedua, orang yang menghilangkan nyawa orang lain. Jadi orang yang menghilangkan nyawa orang lain, ini juga halal darah. Cuman hukum modern ini kan sudah bermartabat. Beda dengan di Arab, Pak, agak beda. Kalau di Arab itu begini. Tahun 2012 saya pas di Mekah ada kejadian. TKW membunuh anak majikan. Anak masih kecil dicekeknya, Pak, oleh TKW ini tadi. Nah, TKW ini kan jelas nih bakal dihukum mati. Kemudian yang berikutnya si istri majikannya telepon suami di kantor. Anak kita mati, dicekek oleh Minah misalnya. Namanya Minah. TKW Indonesia, orang Indonesia nih, Pak. Suaminya panik ngedengar anaknya dibunuh pembantu. Panik, pulang dari kantor ngebut sampai mau cepat sampai rumah.
di jalan numbur 2 anak kecil yang sedang nyebrang, mati. Hukum di Arab Saudi, ngebut di atas batas kecepatan dan menyebabkan korban meninggal, maka yang nyetir dihukum mati juga. Jadi hukumnya jadi begini Pak. 1, ada anak kecil mati, pembantu dihukum mati gara-gara bunuh anak kecil, orang tua korban dihukum mati gara-gara nabrak yang menyebabkan korban meninggal dunia. Nah, ini menurut saya hukum hantam kromo. Ketika ditelusuri kemudian ternyata si TKW ini orang depresi karena terlalu sering digebuki oleh majikan. Dalam hukum Indonesia Pak, itu dia membunuh karena depresi, itu bisa bebas dari hukuman. Kalau hukum di Indonesia, hukum di Arab kelar dia Pak, harus gila bener baru kemudian dia bisa bebas. Padahal ini setiap hari itu digebukin, badannya disetrika majikan, sering disabetin majikan Pak. Jadi muncul ketraumaan tersebut. Nah akhirnya untuk membalasnya, dia nggak sanggup membalas ke majikan, ke anak. Dan orang ini kalau ngomong meracau. Tapi oleh pengadilan di sana tidak ditetapkan orang gila, tetap dieksekusi mati. Nah bagi suaminya, bapak si korban tadi itu, apalah yang dia lakukan bukan karena sengaja ingin numbur, karena saking paniknya. Dia ingin pulang ke rumah, ngelihat anaknya yang dibunuh oleh TKW itu tadi. Kalau di hukum Indonesia kan itu baru kelalaian. Ada penjaranya tapi tidak dihukum mati. Artinya memang menerapkan hukum nyawa dibalas dengan nyawa juga ya harus cerdas, harus profesional juga. Dan di Indonesia nyawa dibalas dengan nyawa ditetapkan untuk hukum pembunuhan berencana. Dan ikut menurut saya cerdas ya, pas banget ya. Kemudian yang ketiga, yang halal darahnya man kharaja minas sultan, man kharaja minal imam, man kharaja minal jamaah. Yang halal darahnya itu orang yang memberontak kepada pemerintah yang sah, orang yang memberontak kepada negara, orang yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin, itu halal darahnya. Makanya saya juga heran Pak, belakangan ini banyak orang memanipulasi agama, mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintah yang sah, mengatasnamakan agama untuk melawan negara. Padahal kalau menurut hukum Islam, mati dalam keadaan melawan pemerintah yang sah, matinya mati jahiliyah dan halal darah. Bughd, memberontak itu namanya. Makanya Nabi bersabda, wa man mata wa huwa mufariqul lil jamaah, barang siapa yang mati dia dalam keadaan memisahkan diri dari pemerintah yang sah. Al-jamaah itu negara, pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Ada orang menuduh pemerintah zalim, lalu membangkang, lalu melawan, lalu mati, matinya mati jahiliyah, bukan mati syahid. Alih-alih mati syahid, malah matinya mati syahid. Baik, demikian saya sederhanakan kajian kita zuhur ini terhadap kasus yang sedang viral. Menurut saya itu viral Pak ya, sedang viral. Serahkan semua kepada pengadilan. Jangankan sipil biasa Pak, polisi sekalipun kalau diduga dia menyalahi kewenangan, dia akan disidang. Pengadilan yang akan membuktikan dia menghilangkan nyawa orang lain karena membela diri atau karena sengaja ingin membunuhnya. Baik, mudah-mudahan semua bermanfaat. Kita tutup dengan kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.